Dia tidak bikin saya susah. Ajarkan aku doa supaya aku bisa hidupnya lebih baik. Nabi ajarkan, bangunlah sebelum subuh, bacalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Apalah? Baca lagi bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Itu sahabat telah mengamalkan. Dia bangun sebelum subuh, dibaca sebelum subuh. Itu rezekinya jadi makmur. Maka didatang lagi Rasulullah, alhamdulillah aku diberikan kemakmuran dalam hidupku. Sampai aku kewalahan. Banyak ya, nah, kita biasakan tapi aturan yang sudah dibuat oleh Arab. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk
Jangan ya mereka. Dia minta Allah ma'min qaumi. Ya Allah berikan hidayah kepada umatku. Amin. Itu ditolak. Kalau kita cerita lagi, ketika Nabi ditarik, cabut nyawanya, cabut ruhnya. Siapa yang disebut? Siapa yang disebut? Siapa yang disebut oleh Nabi? Umat. Itu sakitnya orang ketika dinazak dicabut nyawanya. Itu malaikat Nabi Musa. Alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ingin tahu rasanya dicabut nyawa, dicabut ruh. Waktu dicabut, itu baru ditarik sedikit sama malaikat Nabi Musa. Malaikat minta apa namanya? Dipukul sampai ngampleh matanya. Sakitnya luar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini majlis yang sangat luar biasa. Saya belum sampai musola ini. Musola musik. Auranya sudah luar biasa. Amin. Wajib kita dapat rahmat dari acara ini. Amin. Harus kita dapatkan ampunan dari Amin. Ya Allah. Amin. Kita pantas untuk mendapatkan semua hajat kita dikabul oleh Amin. Ya Allah. Kita tahu tidak berkumpul waktu umat dari Muhammad. Amin. Ya Allah. Salah satu dari orang tersebut doanya pasti diistijabah oleh Allah. Amin. Ya Allah. Kita minta kepada Allah dengan berkatnya maulid. Mudah-mudahan kita masuk surga tidak Amin. menyesal. Allahumma qinna jannatan. Amin. Ya Allah. Allahumma qinna jannatan. Amin. Ya Allah. Allahumma qinna jannatan bi ghairi hisab. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Tadi baca maulid. Situ surah atau maulid tiba? Adiba. Situ ada pasal yang ke satu atau yang kedua. Sulusu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Nanti ada umat dari Muhammad sepertiga dari mereka yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kita jawab, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami dari sepertiga umat yang masuk surga tidak pakai dihisab. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Kita beruntung. Karena kita hidup di zaman Tadi nggak dibaca itu. Allah. Iya. Di zaman Nabi Muhammad, Allah. pakai syariat Nabi Muhammad. Apabila kita hidup di zaman terdahulu, di kitab Syarah Ummah Muhammadiyah disebutkan, apabila orang terdahulu kalau dia kencing, bagian dari anggota tubuhnya atau pakaiannya terkena kencing tersebut, maka bagian yang terkena kencing tersebut harus dipotong. Syarah Ummah Muhammadiyah ada hadis riwayat Abu Daud disebutkan, apabila orang terdahulu terkena dari bagian kencingnya, maka bagian tersebut harus dipotong. Kalau bajunya masih menteri, baju masih bisa dibeli, benar atau tidak? Kalau seandainya kulitnya, bisa jadi nggak ada yang mau kencing. Itu satu. Ada lagi, di zaman terdahulu, apabila di antara seseorang punya keluarga yang keluarganya tersebut tertimpa atau mendapatkan musibah, sirkulasi sebulan sekali, apa namanya? Haid, ya, menstruasi. Itu kalau seandainya mereka ada di satu rumah, maka orang tersebut keluar, baik istrinya, baik ibunya, baik anak perempuannya dikeluarkan dari rumah tersebut. Itu syariat zaman dulu. Kemudian kalau seandainya orang zaman dahulu apabila bertobat, syarat untuk bertaubat ada di surah Al-Baqarah. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Tahu artinya? Kalau orang zaman dahulu kalau mau bertaubat, mereka kumpul di satu lapangan, nanti akan ada awan yang gelap yang membuat mereka saling tidak lihat satu sama lain.
melakukan maksiat ini. Kaza wa kaza. Ditulis lagi kafarat tuh apa namanya di situ. Kaza wa kaza. Jadi karena malu nggak kalau seandainya ada dalam diri kita maksiat, atau di depan pintu kita tertulis apa yang kita lakukan. Malu atau tidak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Allah menyatakan kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan dari sekian banyak umat dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ini sebaik-baik umat. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas. Siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ngajak kepada kebaikan. Bukan berarti kita orang baik, tapi insya Allah orang yang baik insya Allah dapat pahala. Amin. Ini kampung harus dijaga. Amin. Insyaallah. Ini kita jaga bareng-bareng. Jangan biarkan ustadz yang jadi tameng kita. Ini masjid, ini musola, sholatnya harus benar pakai syariat Nabi. Pakai syariat Nabi, setelah pada seluruh dan dapatkan sholat kita. Kalau seandainya ustadz bilang rapatin, kalau seandainya ada orang yang macam-macam, dibilang sholat harus dihendakkan. Tanya lagi syariatnya dari mana? Hukum dari mana? Ini ikut siapa? Itu orang Islam bukan? Kalau orang Islam ini, kalau orang kafir baru kita proses. Jadi ini merusak syariat. Setuju? Jadi kalau seandainya sesuatu yang terjadi sampai merubah syariat harus kita lawan. Berani nggak? Berani nggak? Berani. Banyak kan kelihatan rumahnya cuma makan tempe. Berani tapi setengah-setengah, mukanya kagak kelihatan galak, malah ngotot. Orang berani kan bisa kagak-kagak ngotot. You berani nggak? Nah itu benar. Allah berani. Kita mau berani, mau takut, mati. Ya. Benar atau tidak? Ada jagoan nih. Bukan berarti dia berani, dia cepat mati. Begitu juga orang yang takut, penakut, mati. Bukan berarti dia bisa panjang umur. Yang bikin panjang umur sebentar. Yang bikin kita panjang umur Dekat. itu syariat Nabi. Maka kita beruntung. Dan di maulid inilah kita buka sedikit demi sedikit tentang riwayat Nabi yang kita jadikan penuntun hidup kita. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari mulai kita tidur sampai kita tidur lagi itu Nabi nuntun buat kita kehidupan. Nabi nuntun kehidupan kita. Kalau kita bangun, kalau ikut Nabi bangun sebelum subuh. Berarti itu yang kencang berarti bangun sebelum subuh. Yang nggak jauh berarti Gua udah bangun nih. kalau seandainya ada orang tidur terus dia kebablasan ketika ayat sholat itu kencingnya setan lagi kencingnya sama setan. Kalau kita ketiduran nih kan bisa aja sebenarnya bukan yang doang, tapi juga bisa. Orang kalau sudah ayat sholat itu dia lagi kencingnya sama setan. Cuman isi ya, nggak zahir. Kalau ada banaknya, ini pasti bangun. Benar atau tidak? Jadi kalau orang suka bangunnya telat, dia suka dikencingin sama. Tapi Nabi bangun sebelum subuh. Biasakan bangun sebelum subuh.
Itu satu sunnah. Kita harus bangga jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Kenapa kita man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah sama seperti menghidupkan diri. Kalau kita contohkan ada orang tua punya anak, sifatnya sama, orang tuanya udah meninggal, terus anaknya datang ke rumah kita, sifatnya keluar sama seperti bapaknya, kita bilang kayak bapak. Paham nggak nih cerita? Contohnya paham nggak nih? Jadi kalau orang yang melaksanakan sunnah, kita membayangin dia Nabi Muhammad. Ada satu syekh namanya Syekh Hariri. Syekh Hariri ini tidak punya jantung, Pak. Pernah dengar Syekh Hariri? Itu dia tidak punya jantung. Murid dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Dia nggak punya jantung. Kenapa? Dia sudah titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya kasih cerita sedikit, sampingkan cerita Syekh Hariri dulu. Ada satu orang Turki, dia tulis Al-Quran dengan tangan. Ketika selesai, dia pesan kepada anaknya yang paling tua, wahai waladi, wahai anakku, nanti ketika aku meninggal, tolong kuburkan Al-Quran ini bersama jasad. Ini wasiat dari orang tua. Subhanallah, beliau ada di Turki. Pas waktu dia meninggal sama anaknya kubur. Sama anaknya di mana ini? Turki. Turki dengan Madinah jauh nggak? Kita anggap jauh. Turki dikubur. Pas waktu haji, ini anaknya berangkat ke haji. Haji itu di kota apa? Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah? Semuanya di Mekah. Selesai melaksanakan haji, hukum selesai, dia ke Madinah. Nah, makanya kalau orang haji dan umrah, jangan sampai di Mekah saja, sampai ke Madinah. Orang yang datang haji dan umrah tidak ziarah kepada kata Nabi, bahkan Japani yang membaik buat diri. Akhirnya ini anak berangkat ke kota Madinah, dia sholat di kota Madinah. Ada waktu dia buat membeli oleh-oleh, dicari pasar. Subhanallah, dari sekian banyak sesuatu yang dijual, dilihat ada Al-Quran yang seperti punya Adam. Dilihat, ini yang anak kubur sama abahnya. Akhirnya ditanya, ini Al-Quran dijual ya? Ini dapat dari mana? Kata penjual bilang, Pak, saya dapat dari tukang gali kubur. Saya dapat dari tukang gali kubur. Ini anak bilang masih penasaran. Boleh gak saya ketemu sama tukang gali kubur? Kata si penjual, boleh. Diantar ke penggali kubur. Akhirnya ditanya, ya Syekh, aku dapat dari mana ini Al-Quran? Oh iya, dari satu kuburan. Kalau dalam hukum fikih, kalau seandainya ada jam kita jatuh, HP kita jatuh, itu kuburan boleh digali, Pak. Boleh dibongkar, ya, itu dibongkar lagi, ya. Nah, ketika ini tukang gali kubur, kalau di Saudi, perlu diingat, di Saudi per 6 bulan itu kuburan dibongkar, Pak. Kalau udah jadi tulang belulang, nanti diangkat, ganti yang baru, ya. Jadi kalau per 6 bulan diangkat. Kita punya dulu Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, ketika beliau dibongkar, itu masih tutup lagi. 6 bulan kemudian dibongkar, masih tutup. 6 bulan kemudian dibongkar, masih tutup. Kalau di sana ketiga kali digali, ya, masih utuh, dipagar. Ini orang soleh. Dalam riwayat dikatakan ada salah satu murid beliau, rambutnya Abu Al-Maliki, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, itu tambah panjang. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki punya apa? Syekh Alwi. Nah, Syekh Alwi ini guru dari Ibnu Hajar An-Nida. Kalau kita mau belajar nyambung, ya, sejarah, ya, waktu ini sebenarnya nyambung sama beliau An-Nida, ya, kelas. Itu jadi ketika dia dapatin cerita bahwa ada mayit, ada Al-Quran di dalam kuburnya, sama tukang gali kubur dijual sama pedagang.
ketemulah sama anak yang tulis Al-Quran. Ketika digali ternyata itu jasad bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naik satu orang. Ketika itu orang masih hidup, dia bilang, Naik satu orang. saya sudah kirimkan roh saya ke Madinah. Wow. Makanya kalau kita maulid, hadirkan hati kita. Seolah-olah kita ada di kota. Wow. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Jadi kata Syekh ini sebelum dia meninggal, saya sudah kirim roh saya ke kota Madinah. Makanya cinta itu akan merubah akal jadi tidak berfungsi. Bayangkan jasad yang ada di Turki bisa pindah ke kota Madinah, akal mana yang bisa menjelaskan? Enggak ada. Karena cinta itu, bayangkan bukan syekh itu mau tusam. Kalau kalian udah cinta sesuatu, kalian akan buta dan tunduk. Kita nggak mau cari lagi air, kita nggak peduli lagi apapun kata orang. Itu kalau udah cinta, sama kayak maulid. Kita tahu maulid itu kelahiran Nabi. Seandainya tanpa ada Nabi Muhammad, malam Lailatul Qadar yang bernilai lebih baik daripada 1000 bulan, itu tidak ada nilai karena tidak ada Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar tidak mungkin terjadi. Halas, kita kembali kepada cerita awal. Ini orang ketika digali ternyata dia pindah dari kota dari Turki ke Jadi sehari ini, sudah kirim jantungnya ke Madinah. Maka dia tidak punya jantung. Sampai diperiksa sama dokter, benar dirongsong nggak ada jantung. Ada yang orang bisa hidup tanpa jantung? Ada. Hanya cinta yang luar biasa. Tapi ketika dia masuk ke kota Hadramut, masuk ke kota Tarim, dia nggak lihat Nabi. Kalau biasanya kalau seperti maulid ini, ketemu Nabi. Tapi masuk ke kota Tarim, di situ ada Habib Umar bin Habib, dia nggak lihat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah tergambar dalam diri Habib Umar bin Habib. Semua akhlaknya Habib Umar seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya ketika beliau mimpi Nabi, beliau tanya, ya Rasulullah, di mana engkau di kota Tarim? Sudah cukup Umar bin Habib sebagai gambaran Nabi. Jadi orang kalau suka mengamalkan sunnah Nabi, dia menggambarkan dirinya seperti dari diri Nabi Muhammad. Nabi, zaman siapa kata main hakim dan sholat. Kalau Nabi jalannya tegak, seperti orang turun dari ketinggian. Kalau Nabi bangun sebelum subuh, beliau anjurkan kita cuci tangan, masukkan air di hidung. Orang bangun subuh itu waktu mustajab, waktu sebelum subuh. Sampai ada satu sahabat, ya Rasulullah, saya sudah minum, saya susah. Ajarkan aku doa supaya aku bisa hidupnya lebih baik. Nabi ajarkan, bangunlah pas sebelum subuh, bacalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Apalah? Baca lagi bareng-bareng, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Sekali lagi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Itu sahabat telah mengamalkan, dia bangun sebelum subuh, dibaca sebelum subuh. Itu rezekinya jadi
Jadi datang lagi ya Rasulullah, alhamdulillah aku diberikan kemakmuran dalam hidupku sampai aku kewalahan saking banyak. Ya, nah kita biasakan pakai aturan yang sudah ditentukan oleh agama. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadikan malam kita libas, bil istirahat wa ta'abbud. Untuk kita istirahat sama ibadah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadikan kita siang itu untuk mencari maisha. Ngantor ada yang malam. Kalau ada gunting. Apalagi? Uli. Uli ada yang malam? Ada. Gunting. Tapi belum gunting enak. Itu tuntunan. Allah yang bilang wajahkan laila. Itu harus jadikan malam kalian itu libas bil istirahat wa ta'abbud. Untuk kita istirahat sama orang yang tidak pernah tidur malam itu tidak ada keberkahan. Dan kalau ansih bagaimana? Bukan dia cari duitnya. Orang ini tanpa ada kerjaan, tanpa ada tugas kewajiban, dia begadang sampai subuh nggak berkah. Aduh ulang lagi biar jelas. Orang begadang tanpa ada kegiatan, bukan zikir, bukan baca Quran, bukan ta'lim, nggak ada kegiatan. Begadang sampai subuh hidupnya enggak? Yang kencang dong. Enggak? Yang dengar itu yang nggak suka begadang nggak jelas. Begadang. Anu kayak ibu-ibu begadang nggak mungkin kalau kecuali anaknya nangis. Mana ada ibu-ibu anaknya nangis kok ngantuk dia bisa. Mati kok anak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang baca salawat enggak, orang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dia seperti menghidupkan Nabi Muhammad. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad naik turun sama Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi beruntung kita jadi manusia. Kita hidup di zaman yang syariatnya gampang. Bagaimana tidak? Tadi kita contohkan orang kalau kucing, kalau kena bajunya, kalau kena kulitnya, kita harus di. Kalau perempuan haid, nggak boleh tinggal bareng, nggak boleh makan bareng, dikeluarin. Mending kalau ada kontrakan, mending kalau ada kandang. Ya bu, mau begitu? Itu tinggalnya nggak gini kita nih. Kalau gini mah masih anak. Itu dia alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Allah utus Nabi Muhammad sebagai rahmat lil alamin. Ma makna alam? Apa artinya alam? Masih Allah alam. Selain Allah namanya alam. Manusia beruntung kita jadi umat Muhammad yang benar. Kita dapat tuntunan hidup. Binatang pun itu dapat rahmat dari Muhammad. Ada satu onta, yang onta ini ngamuk. Kalau onta, ini satu binatang yang kalau seandainya digendam dia kalau ketemu orang mundur lagi. Mau coba? Sekarang mana? Nanti ketemu balik lagi diuber gitu. Itu onta, punya sifat pendendam. Ya, satu waktu ada orang ngamuk, sama yang punya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, onta saya ngamuk. Sahabat bilang jangan ke Rasulullah ngamuk nanti dendam. Karena dia akhirnya Nabi masuk ke kandangnya. Nabi seolah-olah berbicara kepada onta tersebut dan onta tersebut menangis. Selesai, Nabi kembali ke luar kandang. Nabi bicara kepada yang punya onta. Wahai pemilik onta, ketahuilah onta mengandung padamu bahwa dia disuruh kerja tapi tidak dikasih makan. Oh benar ya Rasulullah, kerja doang tapi tidak dikasih. Kalau begitu aku hadiahkan kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, potong bagikan kepada fakir miskin. Itu Nabi dapat dibagi. Orang yang suka berbagi itu tidak akan pernah susah. Jangan dibiasakan jadi orang yang suka menahan hartanya. Yang kita tahu harta itu dari Allah, kita keluarkan ke jalan Allah. Ini musola kalau ada acara atau ada santunan anak yatim, kita patungan. Gak usah banyak, satu orang sejuta. Amin.
bahwa orang kaya di situ rampok. Apabila ada di satu kampung ada orang kelaparan, ada fakir miskin yang tidak makan, ketahuilah bahwa ada orang kaya di situ rampok. Bisa dipahami? Orang kaya itu punya kewajiban. Allah kasih keluasan rezeki untuk yang turunan. Tiap orang yang menyantun yang lihat itu doanya mustajab. Nggak usah banyak, bocah kok dikasih 20.000 kira nggak? Kira. Kalau ibu-ibu Merah. merah semua. Ya bu, merah apa hijau? Merah. Ini kalau merah hijau nih. Biru. Nominal bukan jaminan. Ketika kita bersyukur kepada Allah, nanti ditambah. Dapat sekarang 10.000, nanti diganti mau. Orang pintar di sedekah masih diganti 100.000. Kenapa? Nabi bilang faliyasdad. Orang yang suka sedekah panjang umur. Adanya kabur. Dosanya bisa diampuni sama Allah. Segala urusan digampangi. Penyakitnya bisa jadi obat. Nabi bilang dalam satu hadis, "Hasinallahu lakum bizakah wa da'u sadaqah." Ayo robbul qala illa billah. Jaga harta kalian dengan zakat. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Ini yang ngomong siapa ini? Nabi yang bersabda. Ibu saya kalau anaknya sakit, selalu ditaruh duit di bawah bantal atau di bawah kasur. Pagi disedekain sambil ngomong, "Ya Allah, saya beli penyakit anak saya. Saya beli penyakit." Itu ibu bumi saya. Pertama zaman dulu beras. Kalau udah mulai sini duit. Ada apa? Pengemis kadang-kadang kalau manggul 50 kilo masih miring badannya. Ya, masih setengah kilo beras, liter. Kalau 100 orang 50 liter. Kita kalau misal manggul 50 liter berat. Jadi sok agak minta lagi. Allah ini ada bermukadimah nih. Belum ada permukaannya. Bermukadimah. Belum mulai ini kita. Sampai jam berapa kira-kira? 12. Ini 22 lewat 16 tambahin jadi 22 lewat 22. Ngaji nggak usah banyak. Yang penting praktek. Kadang-kadang nemplok sana nemplok ngaji tuh sampai ujung burung nih sampai. Nggak ada amalnya. Kita ngaji bukan lenong nih. Mulai dari kita bangun tidur, kata Nabi disuruh cuci tangan, masukin air hidung. Kalau seandainya kita ingin ngamalkan dari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, kita nggak bakal dikasih kesusahan Allah. Hafal tuh? Coba baca. Kurang jelas. Nabi Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Berubah. Sebelum ajas hukum. Berarti nggak ngambung gitu. Saya ijazahkan ada timbal balik, saya terima. Abil tuh ijazah. Kalau nggak bisa bahasa Arab juga, saya terima ijazahnya deh. Itu amalan ya. Ajas hukum. Qabilna. Kalau satu qabil tuh, kalau ramai Qabil tuh. Pakai itu. Amin. Ya, amalin. Dah kita ngaji jadi sahabat, itu kamu jadi sahabat tuh lagi. Nah, kita kalau di pondok di Al-Khairat ada masa di situ anak pondok tidak boleh tertinggal takbiratul ihram imam. Takbiratul ihram imam, ya, nggak boleh ditinggal. Maksudnya ketika imam sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baru takbir, itu ketinggalan takbiratul ihram imam. Itu nanti nama kita ditulis tuh. Bukan dikasih duit, sahabat. Enak nggak? Enggak. Tapi itu tarbiyah. Kalau orang tua kita dulu kalau ngaji disabet. Kalau nggak kolah diomelin doang. Jadi apa?
Tapi kalau nggak ngaji, nggak pakai ngomong, ngaji nggak? Enggak, satu. Sama nggak sholat juga sama. Anak kita ajak umur 7 tahun sholat, 10 tahun boleh dipukul Pak. Boleh dipukul. Siapa yang nyuruh Nabi? Tapi dipukulnya pakai jangan diangkat. Nah, ini nggak boleh dosa. Mukul nggak boleh diangkat. Ini bukan tarbiyah lagi, tapi nafsu. Kalau ajar ya habis. Bukan tarbiyah lagi. Kita bukan mendidik anak, tapi nyiksa anak. Kalau udah mati belum bisa. Ya, ada ini satu diajar komplit. Islam itu komplit Pak. Kalau mau hidup senang ada ya. Apa aja ada. Mau terbang? Ada mau terbang nggak? Intinya semua yang ada di Nabi itu seperti kawan. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jangan sampai kita makan pakai tangan kita nggak bangga. Biasakan bangga makan pakai tangan. Kenapa? Nabi makan pakai harus bangga. Kadang-kadang di zaman sekarang, zaman dulu saya masih kecil, ada selentingan makan pakai tangan borok atau pakai sendok bersih. Kalau kita coba kita tafakur, pernah nggak kita pinjamin orang? Bang, pinjam dulu tangan cuma makan. Gak ada. Kalau sendok, ente makan di warung itu sendok nggak sah. Termasuk biasakan. Jangan makan di luar, biasakan makan di rumah, itu lebih berkah. Kalau ingin rezeki kita berkah, jangan makan di luar. Kecuali rumah itu 200 kilo dari sini, baru makan di luar. Nggak apa-apa, mau balik lagi, ongkosnya lebih besar. Itu udah waktunya apa? Kita bikin sholat makan. Biasakan jangan makan di itu mengurangi berkah. Kalau ada orang soleh makan di luar, solehnya hilang separuh. Orang soleh nih, bukan kita, orang soleh makan di pinggir jalan pakai kaki diangkat. Ini solehnya hilang separuh. Soleh aja hilang. Ada orang solehnya? Ada yang suka makan di warung nggak? Ya. Nah, ini kita ngomong apa aja. Orang yang suka makan di warung nggak berkah. Kecuali nanti ada kebanjiran kalau ada darurat. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada juga di atas di bawah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Amin. Mudah-mudahan hadir kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hati kita dituntun oleh Allah, diberikan taufik. Qudratul ta'ah. Taufik itu qudratul ta'ah, kemampuan untuk berbuat baik. Hati kita selalu ingin setiap saat untuk mengikuti apa yang dibawa dari kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kita pelan-pelan kita pelajari apa yang harus kita jadikan turunan dari syariat. Kita pelajari. Alhamdulillah dikasih yang dulu. Menurut kita panjang terus. Amin. Dan mudah-mudahan rezekinya berkah. Amin. Banyak. Kita yang doain mudah dikasih rezeki yang berkah yang banyak. Amin. Mudah-mudahan kampung kita diberikan perlindungan dari semua penyakit yang berbahaya. Semua penyakit-penyakit yang mudarat. Mudah-mudahan yang katanya corona mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah. Dan orang yang mengada-ngada adanya penyakit itu cepat dimusnahkan oleh Allah. Dan kalau ada RT, ada RW, ada petugas apapun, dia terlibat untuk mempropagandakan penyakit ini biar orang-orang takut, biar mati. Orang dipaksa vaksin. Ada. Vaksin itu ada kandungannya yang keduanya. Harus kita ingatin. Itu bukan melawan aturan, bukan. Haram tidak boleh dipakai. Kalau masih ada alternatif. Ya, ad-darurat bukan darurat. Kalau misalnya ada darurat, baru boleh. Tapi masih ada alternatif, alhamdulillah. PPKM al-darurat kita gitu. Harus. Sama orang benar-benar kalau apa-apa. Amin. Kalau logika bilang kalau itu penyakit berbahaya, habis. Pohon itu kadang pagi ada tandanya, sorenya mati. Pohon penyakit
Mana orangnya? Adalah jangan kita husnuzon kepada Allah. Penyakit itu memang ada. Datang dari Allah, kita minta Allah sudah diangkat. Ya, kita berharap RT RW kita proaktif dengan pemerintah, tapi tidak menyusahin umat. Amin. Maaf ini betul tapi kalau ini memang lahir ya. Insyaallah dari umur saya pesan cuma satu. Baca salawat. Habib Ali Muhammad bin Bashir Habib bilang salatan yattasil biha ruhul musalli alaihi. Selawat yang kita baca itu menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Siapa yang ingin nyambung dengan Nabi Muhammad? Itu karena orang yang beriman dan cinta kepada Nabi. Oleh orang munafik dan orang fasik tidak mau. Orang bisa mimpi Nabi Muhammad. Dan satu hadis Nabi menyatakan man pun mana bersejarah di dunia kota. Ada orang bisa mimpi Nabi. Kata Nabi, orang yang mimpi kepada ya akan lihat aku tidak dalam keadaan dulu. Banyak cerita di antaranya Habib Ali bin Husain al-Abbas, Habib Ali Kumur. Itu beliau ketika Abu Yaman datang ke Kuitang, itu dibacakan qasidah Busyralan. Itu Habib Ali di depannya Rasulullah. Beliau nangis jadi orang pada bingung, Habib kenapa? Selesai itu qasidah dibaca, kenapa Habib? Anak di depan anak ada Rasulullah. Orang yang katanya dalam riwayat apabila bisa lihat Nabi tidak dalam keadaan tidur. Mungkin di antara kita tidak ada yang pernah mimpi Nabi. Kenapa? Baca selawatnya rajin. Tapi kalau ketemu Nabi itu orang pilihan. Orang pilihan. Itu ada 279.000 derajat yang disiap sampai. Ya, kenapa baca selawatnya setiap saat? Ya, kita ketika keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu kalau umi saya tambahin dengan kesana. Orang kalau suka baca selawat terhubung dengan Nabi Muhammad. Kalau sering terhubung minimal dia mimpi. Ada satu cerita sebelum saya tutup. Sudah lewat ini. Satu cerita. Ada riwayat, ada satu murid bilang sama gurunya, guru saya ingin mimpi Nabi. Apa tadi niatnya? Mimpi Nabi. Sama gurunya udah dikasih roti. Kalau di Arab tuh roti kering. Subhanallah, dikasih roti tapi nggak dikasih minum. Guru, nggak berani ngomongin dia. Roti. Subhanallah dia tidur. Mimpi lautan. Pagi cerita ya, guru, saya mimpi. Nah iya, lu kasih roti kan kasih minum. Yang dibikirin apa? Air. Bukan Nabi. Dia tadi bilang apa? Mimpi Nabi, mulutnya mimpi Nabi, tapi hatinya tidak ingat Nabi. Pantas gak ketemu Nabi? Nggak mungkin. Yang dilihat oleh Allah kita semuanya hati kita. Nggak ada jasad nggak apa namanya? Bukan ukuran kesolehan. Pakai begini bisa soleh? Enggak, bukan Pak. Bukan kesolehan. Ini cuma sunnah. Itu salah satu bentuk kita melaksanakan ajaran Allah. Itu yang dilihat Allah adalah hati kita. Jadi kalau hati itu ingin apa? Kalau antara hati dengan mulut harus sama. Nabi bilang akhir zaman bohong itu jadi kebutuhan. Benar atau tidak? Coba tanya yang kecil. Kalau tanya sholat apa belum? Jawabnya? Ya. Kenapa jawabnya udah? Biar nggak dikebukin. Om senang. Habib, nggak pantas di sini makan di sini. Karena dulunya Ustaz Tadi, Habib tadi menulis satu kebanggaan buat saya. Di satu majlis yang disebut Maulid. Kenapa? Setiap orang Maulid Nabi itu hadir. Orang yang tahu bahwa Nabi hadir, dia pasang pikiran dan kakinya dan diingat Nabi. Dia tak pernah mikirin makan, mau dapat makan, mau enggak, dia tahu Nabi hadir. Kalau Maulid itu gaya biasa, nggak kelihatan. Ya itu dia. Kita ini sudah seperti orang di belakang tembok. Ini sebelah rumah ada nggak? Yang kita lihat, nggak ada tembok doang.
hijab. Kenapa kalau maulid kita nggak lihat Nabi? Karena hati kita kotor. Sama orang tua kita berani. Yang akhir zaman kata Nabi, anak lebih mulia katanya daripada orang tuanya. Kalau Nabi bilang dalam satu hadis, rahimallahu walidan a'ana waladu ala birri. Allah berikan rahmat kepada orang tua yang anaknya dia tuntun untuk bisa bakti sama dia. Bu, anak itu dari kecil diajarkan adab sama orang tua. Sampai abah anak bilang kalau anak mau makan, kalau ada orang tua anak takut. Kenapa? Pas saya mau ngambil, abah anak mau ngambil. Dia bilang apa? Kalau kita malah disuruh, udah ambil aja dulu. Abah mau belakangan. Kita ngajarin dia tuh dari kecil sudah kita didik dia berdoa. Itu tidak boleh. Apalagi bilang wala taqul lahuma. Hati-hati. Yang merasa punya orang tua, kita jaga orang tua kita. Karena surga dan neraka kita ada di situ. Mau tahu? Seandainya Allah jadi senang, kita sedang di neraka. Mau tahu Allah murka? Berani sama Allah pasti murka. Gak ada orang yang berani sama orang tua itu hidupnya senang. Dia bisa kelihatan senang, tapi hatinya Allah bikin gelisah, Allah bikin susah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang berbakti. Mudah-mudahan maulid ini menjadikan kita membaca, mencari dan mempelajari apa syariat dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Bagaimana momen ini menjadikan kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan syariat Nabi Muhammad yang dalam diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Pelan-pelan. Kita gak usah ngatur orang dulu. Kita mulai dari diri. Apa sunnah Nabi? Bangun subuh-subuh. Apa sunnah Nabi? Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Apa namanya? Tahajud. Nabi apa lagi? Sholat duha. Nabi apa lagi? Membaca Al-Quran. Apabila orang di dalam rumahnya ada baca Quran, kesusahan tidak akan pernah masuk ke dalam rumah. Apabila orang tidak pernah membaca Al-Quran, maka rumahnya akan selalu kesusahan dari dia. Hati-hati. Saya tambahkan lagi sebelum saya tutup. Beda sebetulnya. Ya, saya cerita tidur. Tidur itu ada 5 Pak. Tangguh. Tidur habis subuh itu as-subhat tamna'u rizqi kata Nabi. Orang tidur habis subuh, habis sholat subuh dia tidur, tamna'u rizqi, mencegah datangnya rezeki. Makanya kalau orang habis sholat subuh dia tidur itu susah. Mau hebat kayak apapun susah. Satu, tidur habis sholat asar, yurisul junun, bikin gila. Orang yang suka habis sholat asar tidur, biasa nanti tuanya tidur. Tidur habis maghrib, yurisul fitnah. Orang yang suka tidur habis maghrib banyak masalah. Tidur yang bikin kaya, tidur kailulah, tidur sebelum zuhur. Tidur jam 11, setengah 12 tidur sebelum azan kalau bisa bangun. Ini tidur yang bikin kaya. Kalau misalnya habis sholat isya jam 11, jam 12 itu sunnah. Memang kita dianjurkan tidur. Ya, jangan seperti malaikat. Malaikat nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah tidur. Ya, itu saja yang kita sampaikan. Apa yang kita bisa dapatkan? Amalkan. Ya, belajar sedikit apa yang menjadi tuntunan yang beliau ajarkan kepada kita. Dan mudah-mudahan hati kita yang penuh dengan dosa ini Allah jadikan timbul cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan mulut kita selalu kepada beliau. Insyaallah kita dikumpulkan kembali bersama baginda Nabi Muhammad. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf, saya minta maaf